Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz Season 3 Bab 89. Hati Safa mencelos melihat Aska yang berbaring dengan perban di kepalanya. Namun senyumnya masih tercetak di wajahnya yang pucat. Mata wanita itu berembun. Ia dengan cepat berhambur memeluk Aska. Udah dong sayang, Mas baik-baik aja kok. Tangan besar Aska yang luka di bagian punggung tangannya dipakai untuk mengelus punggung bergetar sang istri. Bohong, kalau baik-baik aja nggak mungkin ada di sini, Safa berucap sambil mengeratkan pelukannya di tubuh Aska. Air mata wanita itu tidak bisa dibendung lagi. Ia bersyukur Aska tidak terluka parah, meski mobilnya ringsek karena tabrakan dengan truk oleng karena jalanan yang licin. Ponsel milik Aska hilang dan lelaki itu menyadarinya saat mobilnya berjarak agak jauh setelah membelikan bunga untuk Safa. Saat ia akan putar balik, disitulah kecelakaan itu terjadi. Jangan kenceng-kenceng dong peluknya, Mas gak bisa napas nih. Safa langsung melepaskan pelukannya. Ia mengusap kasar lelehan air mata di pipi. Aska yang melihat itu hanya terkekeh geli. Tidak lama, yang lainnya juga ikut masuk. Semua orang khawatir dengan kondisi Aska, tapi ternyata tidak separah yang mereka pikirkan. Hanya luka-luka kecil. Setelah diperiksa, bagian dalamnya aman-aman saja. Meski mobilnya sudah tidak berbentuk, namun jika Aska memang seharusnya masih hidup, ia jelas akan baik-baik saja. Aska bahkan pulang, sudah boleh diperbolehkan pulang. Jangan banyak gerak, badan kamu pasti sakit semua. Safa membantu Aska untuk berbaring setelah tadi selesai minum obat. Ada kamu di sini, Mas gak merasa sakit karena itu. Masih sakit aja ngegombal. Tapi kamu suka kan? Safa hanya tersenyum. Hatinya lega karena suaminya baik-baik aja. Jelas jika Aska sudah banyak bicara seperti ini berarti ia baik-baik saja. Safa pergi untuk mengambil air wudhu karena sebentar lagi azan Isya berkumandang. Aska yang merasa dirinya masih sanggup untuk sholat sambil berdiri tentu akan menjadi imam. Hanya kepalanya yang sakit, kaki dan tangannya masih berfungsi dengan baik. Selesai sholat, Aska tidak langsung beranjak. Ia malah berbaring di karpet dan menjadikan pangkuan sang istri sebagai bantalannya. Enggak apa-apa kan? Sebentar aja kok. Diranjang aja mas, biar lebih nyaman. Dimanapun rasanya akan nyaman. Yang penting ada kamu sayang. Aska menatap sang istri dari bawah. Tangannya mengelus lembut pipi Safa. Kalau lagi gak sakit, aku cubit kamu mas. Kenapa? Gemes ya? Aska tertawa. Mereka mengobrol panjang lebar. Tidak terlihat Aska berencana untuk bangkit. Ia benar-benar merasa sangat nyaman ada di posisi itu. Apalagi tangan Safa mengelus kepalanya dengan lembut. Semakin enggan Aska untuk beranjak. Sayang, kenapa mas? Kamu mau janji gak? Dahi Safa berlipat membentuk kerutan. Janji apa mas? Bilang mau dulu. Iya, janji apa? Janji kamu harus bahagia. Safa tertawa dengan menggelengkan kepalanya. Kenapa harus janji segala sih? Aku jelas bahagia sama kamu mas.
Janji ya kamu harus bahagia dengan atau tanpa suami kamu yang menyebalkan ini. Kamu harus bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan untuk keluarga kita. Jangan ngomong gitu. Kita didik sama-sama anak kita. Masa bikin bareng-bareng, tapi aku sendiri yang rawat mereka? Gurau Safa. Aska tersenyum. Mas tidur dulu bentar ya. Pindah ke atas aja ya. Aska menggelengkan kepalanya. Maunya di sini 5 menit aja. Setelah itu bangunin Mas ya. Ya udah, Mas tidur aja. Safa tetap mengelus kepala Aska dengan lembut dan sebelah tangannya menggenggam tangan sang suami dengan erat seolah takut kehilangan. Melihat wajah damai suaminya begitu lembut membuat tenang, apalagi Aska tertidur dengan senyum manis menghiasi wajah tampannya. Safa bahkan tidak menyadari jika sudah lebih dari 5 menit dan ia langsung membangunkan Aska agar pindah ke ranjang. Tangan mungilnya menepuk pelan pipi Aska. Mas, bangun. Pindah yuk, tidur di sini nggak nyaman loh. Tidak ada respon dari Aska. Ia seperti tidur dengan nyenyaknya. Safa terus berusaha untuk membangunkan sang suami. Tidak mungkin sampai pagi ada di posisi itu. Bukan apa-apa, Aska sedang sakit dan tidak baik jika hanya tertidur di karpet tipis. Tubuh lelaki itu bisa saja semakin sakit. Udah dong sayang, jangan bercanda, pindah yuk. Kaki aku juga kesemutan nih, kamu gak kasihan? Safa mengguncang pundak Aska agar lelaki itu terbangun. Seriusan, ini gak lucu loh. Mas, Safa berkaca-kaca karena saking takutnya. Jari telunjuknya ditempatkan di depan lubang hidung Aska. Jantungnya seperti berhenti berdetak karena Aska tidak bernafas. Tangannya yang bergetar ia gunakan untuk kembali mengguncangkan tubuh suaminya. Mas Aska, Safa menjerit dengan tangis. Tidak lama tawa Aska pecah. Gak lucu tahu. Safa meninju pundak Aska dengan kesal. Bisa-bisanya lelaki itu membuat lelucon seperti ini. Sampai Safa menangis terseduh-seduh. Maaf sayang, kamu lucu soalnya. Aska menarik tengkuk Safa. Kecupan lumayan lama Aska lakukan di kening Safa. Lalu bangkit dari berbaringnya dan berlari keluar kamar. Mas Aska. Safa, bangun. Mas Aska. Safa teriak lalu tersentak dari tidurnya dengan nafas yang memburu. Keringat dingin bahkan mengucur membasahi pelipis wanita itu. Tadi Safa sedang mimpi bersama dengan Aska setelah lelaki itu keluar dari rumah sakit. Safa mengira itu adalah kenyataan. Ternyata tidak. Ia ingat saat rumahnya didatangi polisi yang mengatakan Aska mengalami kecelakaan. Minum dulu. Safa melirik Sarah yang entah kapan berada di kamarnya. Sarah memang sedang berada di Amerika untuk mengurus urusan bisnis. Mas Aska mana? Tanya Safa. Aska lagi mandi. Terus, aku kenapa tante? Apa aku pingsan? Sarah hanya tersenyum tipis. Ia menyuruh Safa untuk kembali minum, namun Safa menolak. Ia berjalan dengan langkah gontai menuju kamar mandi dan mengetuknya untuk memastikan Aska benar ada di sana. Mas Aska, kamu di dalam? Sarah yang mendengar itu langsung menunduk. Air matanya luruh tanpa bisa dicegah. Safa yang tidak kunjung mendapatkan jawaban langsung membuka pintu kamar mandi dan di dalamnya kosong
tidak ada siapapun. Ia berbalik dan hendak bertanya lagi pada Sarah, namun langkahnya terhenti saat sudut matanya melihat ke arah jendela yang menghadap taman belakang. Sosok itu terbaring dengan ditutupi kain jarik dan beberapa orang lelaki mengguyurkan air dengan perlahan. Bahkan di sana Safa bisa melihat ayah mertuanya dan juga kakak iparnya. "Tante, siapa yang meninggal?" tanya Safa. Ia tidak bisa melihat wajah orang itu. Sarah tidak menjawab. Ia malah semakin menangis terseduh-seduh. Ia berjalan ke arah Safa dan memeluk tubuh Safa yang membeku. "Sabar, Nak." "Sabar apa, Tante? Kenapa aku harus sabar?" heran Safa. Aska." Belum sempat Sarah melanjutkan ucapannya, Safa langsung mendorong tubuh tantenya itu menjauh. "Apa maksud Tante? Kenapa menyebut nama Mas Aska?" Lama mendengar jawaban Sarah, Safa berlari keluar dari kamar. Hatinya mencelos saat melihat begitu banyak orang dengan pakaian putih-putih di sana. Ia juga melihat ibu mertuanya menangis dalam pelukan adik ipar Safa. Pikiran wanita itu semakin kacau. Ia tidak memperdulikan orang-orang yang memanggilnya. Ia hanya ingin memastikan jika bukan suaminya yang meninggal. Langkah wanita itu terasa berat saat akan mendekat kerumunan orang itu. Detak jantung semakin tidak karuan. Safa menggelengkan kepalanya, tidak percaya saat melihat ternyata Aska terbaring di sana. "Enggak, Mas Aska pasti bercanda. Kayak di mimpi tadi. Mas Aska pura-pura meninggal." Safa bergumam lirih, mencoba menangkis semuanya. Namun air matanya yang mengalir deras mengatakan jika hatinya tidak bisa dibohongi. "Mas Aska, bangun. Kamu bercanda kan? Mas, ini beneran gak lucu loh." Safa menggunakan tubuh Aska yang dingin dan kaku. Ayah mertuanya dengan sigap menahan tubuh Aska. "Sudah, Nak. Biarkan Aska pergi dengan tenang." "Enggak, Pak. Mas Aska pura-pura. Mas Aska cuma pengen bikin aku nangis." Safa menjerit kehilangan kontrol dirinya. Dan selesai teman. Aska. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.